Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian selamat datang di SMP Negeri 3 Pangkajene. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu struktur organisasi sekolah. Yang di dalamnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu organisasi siswa intrasekolah atau yang umum kita kenal OSIS. Saya berharap kepada anak-anakku sekalian setelah mendengarkan materi ini, anak-anakku berminat untuk bergabung di OSIS SMP Negeri 3 Pangkajene. Yang kedua, Majelis Perwakilan Kelas atau kita kenal MPK. Yang pertama yang dibahas yaitu OSIS. Apa sih itu OSIS? Nah, OSIS adalah organisasi siswa yang berada di lingkungan sekolah, yang anggotanya terdiri dari para siswa yang bekerja sama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan atau untuk mewujudkan program kerja organisasi. Nah, program kerja OSIS dibuat oleh para pengurus OSIS melalui musyawarah OSIS bersama dengan MPK dan pembina OSIS atau urusan kesiswaan. Sedangkan ketua dan wakil ketua OSIS itu sendiri dipilih oleh seluruh siswa melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Adapun tujuan dibentuknya OSIS, yang pertama yaitu meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Selanjutnya yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain OSIS memiliki tujuan, OSIS juga memiliki fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun fungsi daripada OSIS itu sendiri yaitu yang pertama sebagai wadah. Maksudnya di sini adalah OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Fungsi kedua yaitu sebagai motivator, di mana di sini adalah sebagai perangsang untuk menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai preventif. Secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah, antara lain mencegah siswa dari bahaya merokok, miras, narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, dan banyak lagi. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan.
OSIS digerakkan oleh para pengurus OSIS yang dibina oleh para guru selaku pembina OSIS yang dikoordinir oleh urusan kesiswaan. Nah, adapun struktur organisasi OSIS sekolah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, seksi-seksi yang terdiri dari seksi pembinaan keagamaan dan budi pekerti, seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, seksi keorganisasian, seksi pembinaan prestasi seni, seksi pembinaan prestasi olahraga, dan seksi kepedulian sekolah. Semua komponen organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang semuanya menjalin kerjasama dalam mewujudkan tujuan dan program kerja OSIS. Nah, materi kedua yang akan kita bahas yaitu Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. MPK adalah perwakilan siswa untuk melakukan musyawarah dan pemilihan terhadap para pengurus OSIS. Jadi, MPK itu adalah DPR-nya siswa di lingkungan sekolah. Anggota MPK adalah wakil dari masing-masing kelas sebanyak 2 atau 3 orang masing-masing yang terdiri dari ketua kelas dan siswa lainnya. Adapun tugas MPK adalah yang pertama yaitu mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas, memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir tahun jabatan, mempertanggungjawabkan segala tugas kepala sekolah selaku ketua pembina, bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Manfaat yang diperoleh oleh orang yang ikut berorganisasi yaitu yang pertama, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Dalam sebuah organisasi di mana terdiri dari sekelompok orang atau anggota, membuat setiap siswa yang menjadi anggota dapat merasakan kebersamaan ketika mereka melakukan suatu rutinitas yang selalu bersama-sama. Nah, hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi psikologi setiap siswa, terutama siswa yang kurang terbiasa bergaul atau cenderung penyendiri. Manfaat kedua yang diperoleh yaitu memperkuat tali persaudaraan. Dari kegiatan yang cenderung selalu dilakukan bersama-sama tersebut, membuat siswa merasa semakin dekat dengan antar anggota yang lain, sehingga tali persaudaraan pun akan semakin meningkat. Manfaat yang ketiga yang diperoleh yaitu menebarkan rasa tolong-menolong. Nah, ketika setiap siswa melakukan kegiatan dalam sebuah organisasinya dengan tali persaudaraan yang begitu solid, membuat siswa terbiasa untuk saling tolong-menolong, toleransi, dan solidaritas. Nah, yang keempat yaitu memperkaya informasi. Tentu saja, ketika seorang siswa mulai memasuki sebuah organisasi, itu berarti akan menambah pula informasi atau ilmu yang ia dapatkan. Sehingga siswa tidak hanya mendapat informasi atau ilmu dari pelajaran di kelas formal, melainkan melalui organisasi juga. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pribadi. Nah, kebersamaan yang dirasakan oleh siswa yang aktif di sebuah organisasi tentu saja akan membuat adanya perubahan dari kualitas pribadi setiap siswa, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya,
Siswa menjadi lebih sabar, mudah bergaul, tidak pemalu, berani menyatakan pendapat, dan percaya diri. Keenam, membangkitkan semangat juang. Organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti paskibraka, pramuka, dan yang lainnya yang secara umum sering mengikuti ajang-ajang perlombaan membuat para siswa yang aktif dalam ekstrakurikuler tersebut memiliki semangat juang yang tinggi demi mencapai target kemenangan maupun target mengharumkan nama baik diri sendiri, organisasi, dan sekolah. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh yaitu mengurangi sifat egois. Siswa yang aktif berorganisasi otomatis akan sering melakukan musyawarah demi menyelesaikan masalah. Dan dalam musyawarah tersebut, siswa dituntut membiasakan diri menerima pendapat orang lain, sehingga perlahan-lahan dapat mengikis sifat egoisme yang ada dalam diri setiap siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Bentuk organisasi yaitu bentuk organisasi yaitu perkumpulan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, setiap siswa yang berperan aktif dalam organisasi cenderung terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang yang ada di sekelilingnya. Dengan kata lain, meningkatkan kemampuan bergaul. Yang kesembilan, belajar berbicara di depan umum. Nah, banyak sekali siswa setingkat SMP yang belum atau bahkan tidak berani berbicara di depan forum. Maka, dalam sebuah organisasi, mereka dapat belajar bagaimana berbicara di depan umum. Meskipun hal ini dipelajari secara tidak langsung di dalam sebuah organisasi. Tetapi karena kegiatan tersebut menuntut setiap siswa untuk berbicara atau memimpin pembicaraan di depan sebuah forum, otomatis membuat mereka berlatih untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mau berorganisasi? Nah, saya tunggu anak-anakku sekalian untuk bergabung di organisasi yang ada di SMP Negeri 3 Pangkajene.